Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Quran, tempat kita mengupas kisah-kisah agung Syekh Abdul Qadir Jailani. Mari kita renungkan dan ambil hikmah dari setiap langkah hidup beliau, yang penuh cahaya petunjuk. Bismillahirrohmanirrohim. Mungkin sering kita dengar kisah-kisah agung daripada orang-orang soleh, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para waliullah dan para orang-orang soleh, yang disebut sebagai mankobah. Mankobah berasal dari bahasa Arab, yaitu manakib, yang berarti riwayat hidup, yang berhubungan dengan sejarah kehidupan orang-orang besar, atau tokoh-tokoh penting, seperti biodata tentang kelahirannya, silsilah keturunannya, kegiatan dan langkah perjuangannya, guru-gurunya, sifat-sifatnya, serta akhlak kepribadiannya. Dalam Kamus Al-Munjid diartikan, apa yang diketahui pada manusia, tentang budi pekertinya yang terpuji dan akhlaknya yang baik. Membaca, mengkaji, membahas, dan memperingati yang mempunyai manakib atau riwayat hidup, dalam istilah umum diartikan dan disebut manakiban. Manakib, atau manakiban sudah berkembang sejak berkembangnya dinul Islam, baik di masa sebelum Nabi Muhammad SAW, ataupun sesudah wafatnya, dan secara jelas sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sejarah perkembangan manakib di Indonesia, dimulai sejak perkembangan Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa, telah digerakkan oleh para ulama besar, para mubalik Islam yang dipimpin oleh Wali Songo. Mereka mengajarkan kepada masyarakat Islam, tentang ilmu tasawuf dan pengalamannya Thorqat Mutabaroh, diantaranya manakiban dan amalan-amalan lainnya. Manakib ternyata berjalan dan berkembang terus sampai sekarang, bahkan oleh masyarakat Islam hal tersebut dijadikan sebagai sarana dakwah Islamiyah. Hukum membaca, mendengarkan, dan memperingati manakib, membaca dan mendengarkan manakiban, mempelajari atau mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan riwayat hidup seseorang atau tokoh-tokoh sahabat Rasulullah. Ulama tabi'in, ulama mujahidin, para waliullah dan lain-lainnya dengan tujuan untuk dipetik dan dijadikan pelajaran dan dicontoh unsur keteladanannya yang baik, adalah sangat besar faedahnya dan termasuk yang dianjurkan agama. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 11 yang artinya, sungguh, pada kisah mereka adalah mengandung suri tauladan bagi orang yang berakal. Memperhatikan struktur analisis tersebut, hukum melaksanakan manakib seperti tersebut di atas diringi rasa cinta serta mengharap barokah syafaat hukumnya sunnah, sebagaimana termaktub dalam kitab Tabahirotul Fuskilin, An Usulil Wasilin, halaman 66. Hukumnya adalah sunnah, sebagaimana cinta pada akhlak para ulama, para solihin, para mujahidin, yang terpuji derajatnya yang luhur dan sifat-sifatnya yang baik, serta mengharap syafaat dan barokah daripadanya. Maksud dan tujuan upacara manakib, pada umumnya masyarakat Islam dan para ikhwan tarekat, sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan manakiban itu tiada lain adalah: pertama, mengharap rahmat Allah, keberkahan, serta kifarat dosa sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, memperingati orang-orang soleh akan memperoleh kifarat dosa dan pada peringatan tersebut akan turun rahmat dan memperoleh barokah. Kedua, mengembangkan dan melestarikan pengamalan tarekat, sebagai salah satu jalan untuk mendapat ridho Allah, kasih sayang Allah dan mengenal lebih dekat kepada Allah. Ketiga, ingin tercapai atau terwujudnya insan hamba Allah yang beriman, bertakwa, beramal soleh, dan berakhlak karimah sufiyah. Keempat, mencontoh dan mengikuti jejak langkah yang dekat atau takorub kepada Allah, diantaranya para waliullah. Seperti yang termaktub dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 15 yang artinya, dan hendaklah kamu mengikuti jalan orang-orang yang sudah kembali atau taubat kepadaku. Kelima, merasa cinta atau mahabbah dan menghormati keturunan atau zuriyah dan Syekh Abdul Qadir adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, barang siapa mencintai wali, sama halnya dengan mencintai Nabi Muhammad SAW. Namun sebaliknya, barang siapa yang membenci wali, sama halnya dengan membenci Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang anti kepada manakib atau riwayat hidup para wali, sebenarnya ia telah menentang perang kepada Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku izinkan perang padanya.